Waiter Tungtian, Bacin yang terkasih, kembali saya akan mengulas sejarah berdirinya Litang Bakti Makin Pondok Cabe ini. Dulunya, Makin Pondok Cabe ini lebih dikenal orang dengan sebutan Makin Ciputat. Karena apa? Ya mungkin karena Ciputat lebih mudah dikenal ketimbang Pondok Cabe. Nah, ada segelintir orang, sekelompok pemuda, ya, sekelompok orang tua yang tergerak hatinya, keinginan dirinya untuk lebih memajukan pendidikan, lebih memajukan pendidikan rohani agama Konghucu bagi umat yang ada di Pondok Cabe ini. Mereka adalah Bapak Lau Aset almarhum, Bapak Budiman almarhum, Bapak Kue Nyanwi almarhum, Bapak Kue Nyan Wah almarhum, Bapak Gotekcu almarhum, dan Bapak Om Cenyam almarhum. Ya, mereka memikirkan bagaimana caranya bisa memajukan, bisa menjadikan agama Konghucu di Pondok Cabe ini bisa berkembang. Ya, akhirnya mereka mengadakan pertemuan untuk yang pertama kalinya membahas soal pembangunan Litang Bakti Pondok Cabe ini. Tepatnya di tanggal 20 Oktober 1974, bertepatan hari Minggu, itu di rumahnya Bapak almarhum Lau Aset. Dari nama-nama yang disebutkan tadi, almarhum Bapak Om Cenyam lah yang memegang peranan penting dalam perkembangan kemajuan pembinaan umat Konghucu yang ada di Pondok Cabe. Perlu diketahui bahwa pada saat itu sebenarnya beliau adalah umat dari Makin Cibinong Bogor. Karena kebetulan beliau bekerja di daerah Pondok Cabe, maka dengan ikhlas dan rela hati beliau mau membantu umat yang ada di Pondok Cabe ini. Beliaulah yang mengarahkan dan mendidik umat untuk berbaktian. Saat itu tercatat kurang lebih ada sekitar 250 umat yang aktif berbaktian. Bagus sekali ya. Tujuan dibangunnya Litang Bakti Pondok Cabe ini adalah untuk memberikan pendidikan rohani bagi umat Konghucu yang ada di Pondok Cabe. Karena sebelumnya yang ada mereka hanya melaksanakan upacara tradisi persembayangan saja. Ya, masalah tentang keimanan, tentang jalan suci Tuhan, dan kepentingan rohani itu masih belum ada. Maka dari itu, ini dianggap perlu dan penting, ya, dianggap perlu dan penting untuk lebih mengerti makna sembayangan dan keimanan umat Konghucu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bacin yang terkasih, masa-masa pembangunan Makin Pondok Cabe itu dimulai tahun 1975. Pada waktu itu, almarhum Bapak Lau Aset menghibahkan kurang lebih 400 meter persegi tanah miliknya untuk dibangun Litang Pondok Cabe ini. Dan itu pun berdasarkan rekomendasi atau izin dari Bupati Tangerang yang waktu itu dijabat oleh Bapak H.E. Mukti tertanggal 28 Oktober 1974. Namun, di dalam masa pembangunannya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Bahkan terhambat karena masalah kekurangan dana. Dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1987, kurang lebih 10 tahun, perkembangan agama Konghucu di Pondok Cabe mengalami pasang surut. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pembinaan. Ya, karena tidak ada pembinaan. Karena pada waktu itu
almarhum Bapak Ong Cheng Yam berpindah tugas dan tidak aktif lagi di Litang Bakti Makin Pondok Cabe ini. Namun demikian, perkembangan kebaktian pemuda, pelayanan umat, dan pemberian nilai-nilai agama di sekolah yang diasuh oleh Tochin Wei Kim Chuan dan Tochin Wei Ho Jiang tetap berjalan. Tochin yang terkasih, tentang kebangkitan Makin Pondok Cabe. Pada tanggal 19 September 1987, Angkatan Muda Konghucu Pondok Cabe seperti Wei Ho Jiang, Edward Slamet, Lau Kim In, Tochin Wei Bok Seng, Tochin Dadang, dan lain-lain berhasil mengadakan pertemuan dengan tokoh Konghucu dan mengundang pelopor pendiri Makin Pondok Cabe. Dan dari pertemuan itulah terpilih Bapak Wei Kim Sam sebagai Ketua Makin Pondok Cabe yang pertama. Dengan kepemimpinan baru ini, maka perkembangan agama Konghucu di Makin Pondok Cabe terus meningkat pesat. Bahkan setiap kali berkebaktian di malam Caid dan Capgo sampai-sampai tidak tertampung. Dan tahun 1990 sudah ada 2 orang rohaniawan, yaitu Joseng Hate Saputra SH dan Joseng Ang Budiman, yang kemudian pada tanggal 22 Desember 2007 menjadi Wunse atau menjadi guru agama. Berkat dukungan dari pemerintah setempat dan seluruh umat Konghucu di Makin Pondok Cabe ini dan sekitarnya, maka dibangunlah Litang Bakti yang baru, dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Bapak Obun Burhanuddin pada tanggal 18 Juni 1989 selaku camat Kecamatan Ciputat. Nah, bangunan Litang Bakti Pondok Cabe ini didesain oleh almarhum Insinyur Wastu Praganta Chong. Beliau adalah dekan dari Fakultas Teknik Universitas Tarumanegara, dan juga pelaksananya dilakukan oleh Wunse Insinyur Wawan Wiratna dan Wunse Insinyur Wawan Kurniawan. Tochin yang terkasih, demikianlah sejarah singkat yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya dan juga para tokoh kita bahwasanya umat Konghucu yang ada di Pondok Cabe ini semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin besar, dan semakin luar biasa. Terima terimalah salam peneguhan iman dalam agama kita. Wei Tung Tian. Para Tochin yang terkasih, sebelumnya terimalah salam peneguhan iman, hanya kebajikan Tian berkenan. Wei Tung Tian Sancai. Syeden puji syukur kita panjatkan kehadirat Tian Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat bersama melaksanakan kebaktian online dengan seluruh umat Konghucu di Indonesia yang diselenggarakan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin. Dan kebaktian online bersama hari ini dilaksanakan oleh para petugas dari Makin Pondok Cabe. Saya Caroline Felicia yang akan memandu kebaktian online pada hari ini hingga selesai. Para Tochin yang terkasih, adapun susunan kebaktian hari ini sebagai berikut. Yang pertama, menyanyikan kidung pujian Sang Se Ching, dilanjutkan doa pembuka yang dipimpin oleh Chaoseng Hendra Suprapto,
dan didampingi oleh Tauchin Prudence dan Tauchin Angel. Dengan diiringi kidung pujian Ya Tuhanku. Untuk selanjutnya Chiang Tao yang akan disampaikan oleh Wense Hate Saputra, Sarjana Hukum, dan dilanjutkan dengan lagu Kidung Pujian Terpujilah Namamu, serta doa penutup yang diiringi kidung pujian Damai di Dunia dan Terima Kasihku. Untuk setiap pergantian sesi akan ditandai dengan bunyi genta 1 kali.
kehadiran Huang Tian Shangti, Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Mulia. Dengan sifatmu yang Yuan Heng Li Cheng, Xin Zai, kehadapan Ta Cheng Zhe Seng Tian Zi Mutua Kong Zhe, Nabi Guru Agung penuntun dan penyedar kehidupan kami sepanjang masa di dunia ini. Xin Zai, kehadapan segenap senbing roh suci para leluhur yang hadir pada pagi hari ini, terimalah hormat sujud bakti kami. San Zai. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kehadirat Huang Tian Shangti dalam bimbingan rohani Zhe Seng Kong Zhe, dengan teladan dan penyertaan para senmi serta restu para leluhur, Xin Zai, senantiasa beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Huang Tian Shangti yang telah memperkenankan kami untuk berhimpun bersama melaksanakan kebaktian online Matakin, menyatukan hati, menaikkan doa bagi keselamatan bangsa dan negara serta dunia dalam menghadapi bencana global penyebaran virus corona. Pada saat yang suci ini, berangkat dari kedalaman iman, rasa percaya, dengan diiringi semangat penuh satya dan hormat sujud, kami berdoa memohon berkat perlindungan Huang Tian bagi bangsa kami serta seluruh umat manusia, agar mampu melewati masa yang penuh dengan ujian ini dengan penuh rasa optimis, penuh keyakinan bahwa tiada permasalahan yang tak bisa dituntaskan, mampu menempatkan permasalahan sebagai sebuah tantangan untuk menuju kehidupan yang lebih baik, senantiasa memupuk rasa patuh takwa agar beroleh bantuan dan perlindungan tiang, hidup harmonis dengan alam sebagai sarana penghidupan, agar sumber daya tercukupkan dan terhindar dari anomali alam yang merugikan kehidupan, bertepa salira terhadap sesama, mengembangkan persaudaraan yang luas, saling bekerja sama dan membantu agar tercipta kedamaian hakiki dalam bingkai kemanusiaan. Shangti yang Maha Pengasih, berikanlah pula kami kekuatan agar terhindar dari segala bencana, khususnya dari wabah virus corona. Seraya kami pun berjanji untuk tekun hidup sesuai firman, menjalani pola hidup sehat,
menjaga tubuh yang merupakan warisan ayah bunda, menjaga diri sebagai perwujudan, menunaikan kewajiban dan pekerjaan besar umat manusia. Anugerahkan pula kesehatan jasmani dan rohani bagi para tenaga medis dan para pemimpin kami. Karuniakan mereka pikiran dan hati yang jernih, agar mampu menemukan solusi dan karya sehingga mampu membawa bangsa ini melewati bencana. Jauhkanlah kami semua dari penularan virus corona yang sudah tertular. Sankti sembuhkanlah mereka melalui pengobatan yang sudah diberikan. Yang sudah berpulang, semoga mendapat tempat yang damai tentram di haribaan kemuliaan kebajikan-Mu. Dan kami pun berdoa, semoga semua manusia terketuk untuk bertekad kembali pada nilai-nilai watak sejatinya, sehingga tidak ada manusia-manusia yang licik, sengaja menciptakan kegaduhan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Selaras dengan sabda Nabi, bahwa bila cipta ditujukan pada cinta kasih, tiada sarang bagi kejahatan, dan dunia kembali dalam tatanan keteraturan dan kedamaian yang agung. Cincai, Maha besar Tuhan, Khalik semesta alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Wang Yi Shangti Wei Tian You De, Wang Yi Shangti Wei Tian You De, San Zai Pak Chen Zhen Gui, Ba Chen Zhen Gui, 8 pengakuan iman, 8 pengakuan iman, Cheng Xin Huang Tian, Cheng Xin Huang Tian, seberiman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, seberiman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Cheng Zhen Jue De, Cheng Zhen Jue De, seberiman menjunjung kebajikan, seberiman menjunjung kebajikan, Cheng Li Bing Ming, Cheng Li Bing Ming, seberiman menegakkan firman gemilang, seberiman menegakkan firman gemilang, Cheng Zhe Gui Shen, Cheng Zhe Gui Shen, seberiman menyadari adanya nyawa dan roh, seberiman menyadari adanya nyawa dan roh, Cheng Yang Xiao Si, Cheng Yang Xiao Si, seberiman memupuk cita berbakti, seberiman memupuk cita berbakti, Cheng Sun Mu Tuo, Cheng Sun Mu Tuo, seberiman mengikuti gentar rohani, seberiman mengikuti gentar rohani, Cheng Qin Jing Su, Cheng Qin Jing Su, seberiman memuliakan kitab Sesu dan Wuqing, seberiman memuliakan kitab Sesu dan Wuqing, Cheng Xin Ta Dao, Cheng Xin Ta Dao, seberiman menempuh jalan suci, seberiman menempuh jalan suci, San Zai, San Zai.
Tuhan berkenan, api semangatku tetap menyala, mewujudkan semua impian, mencapai kesejahteraan. Bila Tuhan berkenan, aku ingin meluruskan diriku, bersandar kepada hukum-Nya, jauh dari penyesalan sesama. Sering aku mengeluh karena berpeluh, menganggap hidup harus mudah kulalui. Harusnya ku pahami hakikat hidupku, ku teliti pangkal sampai ujungnya. Memang hidup di dunia harus sabar melangkah, dan yakinlah rahmat Tuhan beserta. Dan yakinlah rahmat Tuhan beserta. Bapak Ibu pengurus Pusat Matakin yang saya hormati, rekan-rekan rohaniwan, Siese Wense Ciaoseng yang saya banggakan, serta umat Konghucu dimanapun berada yang saya cintai. Pertama-tama, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama kita oleh kebajikan. Tuhan berkenan. Wei Tung Tien Sanjay. Selamat datang, selamat bertemu kepada para tocin yang terkasih pada kebaktian online Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia pada minggu pertama bulan Agustus 2020 ini, yang mana saat ini yang bertugas adalah Makin Pondok Cabe Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Siatian Ceen, puji syukur kita panjatkan kehadirat Wang Tien atas genap rahmat, berkah dan perlindungannya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama menjalankan ibadah. Semoga ibadah yang kita naikkan, semoga ibadah yang kita panjatkan, Wang Tien senantiasa merahmati dan memberkati kita dengan kesehatan, kebahagiaan, kesentosaan baik lahir maupun batin. Apalagi dalam suasana pandemi COVID-19 ini yang makin merajalela. Bahkan jumlahnya sekarang ini sudah 96.000 orang lebih, ya, melebihi asal virus ini dari Wuhan, China, ya. Di sana cuma 83.000, kita 96.000. Maka kita mesti hati-hati para tocin sekalian. Kenapa? Dengan masa new normal ini memang pemerintah itu seperti makan si buah malakama, ya. Kalau tidak dihidupkan ekonominya segera, kita mati juga. Di mana-mana sudah banyak perusahaan yang bangkrut, belum lagi perusahaan-perusahaan yang besar-besar, ya. Sehingga kalau tidak diaktifkan ekonominya, ya, kita mati karena terpuruk, ya.
Kalau sekarang dihidupkan di new normal ini, ya, makin banyak ya orang yang kena virus COVID ini. Tapi mudah-mudahan kita semua yang hadir di kebaktian ini maupun para tocin yang berada di rumah, kita terhindar dengan COVID-19 ini. Ya, semoga Tuhan Tien senantiasa merahmati dan memberkati kita semua. Tocin, tema khotbah saya pada siang hari ini tentang jalan suci di dalam diri. Tak usah kau cari yang jauh. Ya. Nah, tema ini saya ambil agar kita semua ya peduli, agar kita mau berbagi kepada siapapun ya, di dalam COVID-19 ini ya. Sehingga jarak boleh kita perjauh ya. Tetapi kebersamaan, kepedulian dan kekeluargaan ya tidak boleh dijauhkan. Harus tetap bersatu, harus tetap kokoh, harus tetap saling bantu membantu, saling bergotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul ya, untuk keberhasilan, kesuksesan kita semua, khusus di dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita bisa buktikan bahwa jalan suci yang ada di dalam diri kita ini, kita bisa membantu, kita bisa peduli kepada sesama, sehingga apa yang kita khotbahkan atau yang kita pelajari hari ini dapat kita praktekkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ya, saya mohon izin untuk turun dari mimbar ini agar apa yang saya sampaikan lebih maksimal lagi. Baik, para tocin yang terkasih, kita akan membahas tema ini, apa sih jalan suci itu? Ya. Saya melihat di dalam kamus bahasa Indonesia, apa sih jalan suci itu? Nggak ada. Cuma dibilang ajaran agama Konghucu. Ya. Jalan adalah di mana tempat kita lalui. Suci ya bersih, tidak ternoda, tidak najis, itu ya. Tapi dalam pengakuan iman kita sebagai umat Konghucu, di sini dikatakan firman Tien Tuhan Yang Maha Esa itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan untuk menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Ya. Jadi jalan suci itu adalah jalan yang kita lalui atau jalan yang kita tempuh sesuai dengan watak sejati melalui bimbingan agama yang kita imani. Ya. Ini menurut pengakuan iman kita, ya. Saya menafsirkan seperti itu. Jadi jalan suci itu adalah jalan yang kita lalui, jalan yang kita tempuh sesuai dengan watak sejati. Ya. Watak sejati yang merupakan firman daripada Tuhan yang tidak lain adalah cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan ayat yang dapat dipercaya. Itulah bimbingan agama yang kita imani. Para tocin yang terkasih, kita teruskan. Nah, arti jalan suci sesuai ajaran Nabi Kungce. Di sini Nabi Kungce mengajarkan kita tentang jalan suci. Bingcu berkata, cinta kasih itulah kemanusiaan. Kalau kata itu telah satu dengan perbuatan, itulah jalan suci. Ini dalam Bingcu 7b pasal 16. Jadi jalan suci itu adalah cinta kasih itu adalah kemanusiaan. Kalau kata itu telah satu dengan perbuatan, itulah jalan suci. Karena banyak orang sekarang ini ngomong hari ini, ngomong pagi ini, yang dilakukan besok atau dilakukan lusa beda. Ya, bahkan sering zaman sekarang orang bilang omdo. Apa itu omdo? Omong doang. Ya. Nah, tentunya kita sebagai umat Konghucu jangan seperti itu di dalam kita menjalankan jalan suci ini. Nah, kemudian ayat 2 di dalam Tengah Sempurna bab utama ayat 2. Jalan suci itu tidak boleh terpisah biar sekejap pun. Yang boleh terpisah itu bukan jalan suci. Maka seorang kuncu hati-hati
teliti kepada Dia yang tidak kelihatan, khawatir takut kepada Dia yang tidak terdengar. Jadi jalan suci tidak boleh terpisah, terlepas barang sekejap pun. Ya, kalau terlepas itu bukan jalan suci. Ya, maka kita dalam melakukan jalan suci juga seperti itu. Harus ingat terus. Nah, dikatakan kita harus teliti, ya, harus hati-hati. Teliti kepada Dia yang tidak kelihatan, khawatir takut kepada Dia yang tidak terdengar. Siapa itu? Ya, yaitu Dia, Tuhan yang Maha Roh. Maka dikatakan, ya, Tuhan itu adalah Maha Roh. Dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia. Maka kita umat manusia, ya, diminta untuk membersihkan hati, ya, berpuasa, membersihkan hati, mengenakan pakaian lengkap, sujud bersembahyang kepadanya, sehingga terasakan Tuhan itu ada di kanan kiri kita. Maka di dalam kita menjalankan jalan suci, ya, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita salah, ya, karena nggak ada orang, ya, kita merasa aman, ya, tidak seperti itu. Karena Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha melihat apa yang kita lakukan. Nabi bersabda, orang yang harus mengembangkan jalan suci, bukan jalan suci yang mengembangkan orang. Nah, ini luar biasa, ya. Jadi oranglah yang harus mengembangkan jalan suci. Apalagi saat ini, ya, dalam suasana COVID-19 atau virus corona ini, ya, kita harus bagaimana kepedulian kita kepada sesama, ya, untuk saling membantu, ya, untuk saling menolong, ya, ini harus kita lakukan, ya, dengan jalan suci. Harus kita lakukan dengan jalan suci, ya. Karena apa di sini? Karena manusialah yang mengembangkan jalan suci. Jangan kita, ya, berharap dengan kita menjalankan jalan suci kita mendapatkan sesuatu dari jalan suci. Tidak. Tapi kitalah yang mengembangkan jalan suci, sehingga akhirnya baru kita mendapatkan, ya, berkah daripada wangtir. Ini di dalam kitab Sabda Suci ayat 15, ya, bab 15 ayat 29. Begitu berkata, ya, jalan suci itu di dalam kamu. Mengapakan mencari ke tempat yang jauh? Untuk melakukan itu mudah. Mengapa mencari yang sukar? Nah, ini tema kita adalah jalan suci itu ada di dalam kamu, ada di dalam diri kita. Ya. Kenapa kau cari yang jauh? Seringnya orang senangnya begitu, ya, mau menjalankan jalan suci, ya, perginya ke Bandung, ya, itu di Bandung. Padahal jalan suci itu ada di dalam diri kita. Karena itu merupakan watak sejati yang merupakan firman daripada Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, ya. Kalau kita keluar rumah saja, melihat di depan rumah ada orang yang perlu kita bantu, ya, itu berarti kita sudah mengembangkan jalan suci, sudah mengamalkan dan mempraktekkan jalan suci. Kita lagi jalan melihat ada sesuatu, ya, guru-guru saya bilang ada kulit pisang, ada batu kerikil, buat. Karena nanti kalau terinjak orang lain yang lewat, orang bisa jatuh, berbahaya. Begitu tocin ambil, begitu tocin buang, itu juga sudah berbuat jalan suci, ya. Karena orang jatuh bukan karena batu yang besar, tapi orang jatuh karena kerikil-kerikil yang kecil. Jangan cari yang jauh-jauh deh, ya. Bahkan untuk melakukan itu mudah. Mengapakah mencari yang susah? Seringkali kita mau membantu orang, ya, dalam kita menjalankan jalan suci ini, ya, bisa kita tolong, bisa kita bantu, tapi kita bilang, ya deh, nanti deh, seminggu lagi ya. Kenapa mesti seminggu lagi? Kalau bisa hari ini, ya berikanlah hari ini. Masa mau menempuh jalan suci ini bolak-balik, ya. Kalau kita goreng pisang bolak-balik, nggak apa-apa, bagus, nggak gosong. Tapi kalau kita mau menempuh jalan suci, saat ini kita niat lakukan.
Karena saya pernah tuh Jin, waktu saya lewat di gang yang kecil, di stop, disuruh jalan, saya pada saat itu niat untuk ingin memberikan, biasalah polisi cepet itu, ya, mesti mengasih sesuatu. Niat sudah saya kasih, tapi saya bilang nanti dia pulangnya baru saya kasih, ya, karena saya juga merasa lagi jalannya sempit dan lain-lain. Nanti dia pulangnya saya baru kasih, karena saya pulangnya lewat gang itu juga. Tapi ternyata begitu saya pulangnya, mereka nggak ada tuh yang tadi makirin saya, ya, baru rasa menyesal. Kenapa tadi saya nggak kasih? Ya, nah ini nyata betul. Ya, jadi kalau kita bisa lakukan hari ini, kenapa kita tunda-tunda? Ya, lakukan, segera lakukan. Nah, bila tiap orang dapat mencintai orang tuanya, menghormati yang lebih tua, niscaya dunia akan damai. Ajaran Nabi Kongcu untuk dunia ini damai. Enggak perlu kita menjadi pejabat. Ternyata kita harus hormat kepada orang tua kita, ya. Kita harus mencintai orang tua kita dan menghormati yang lebih tua, ya. Dunia ini akan damai. Ya. Sederhana kayaknya sih ya. Ya. Ayatnya sederhana, tapi melaksanakannya nggak mudah. Mencintai orang tua kita nggak mudah, ya. Apalagi kepada orang lain. Ya. Tapi kita Kongcu di dalam kita menempuh jalan suci demi kedamaian dunia ini, kita harus lakukan dan kita harus bisa. Karena ajaran agama Kongcu adalah bagaimana kita yang pertama itu berbakti, ya, kepada orang tua. Nah, saya teruskan. Jalan suci seorang Kongcu ada 4. Yang khawatir belum satu kulakukan. Apa yang kuharapkan dari anakku belum dapat kulakukan terhadap orang tuaku. Seringkali kita kalau punya anak kan berharap anak itu berbakti kepada kita, menghormati kepada kita. Toci, jangan harap. Karena Nabi katakan, ya, apa yang kita harapkan dari anak kita belum dapat kulakukan terhadap orang tuaku. Kalau kita tidak bisa berbakti kepada orang tua kita, belum melakukan bakti kepada orang tua kita, jangan harap anak kita mau berbakti. Karena apa yang kita lakukan, itulah dilihat oleh anak-anak kita. Dan anak-anak kita itu biasanya meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan kepada orang tua kita, anak kita melihat tidak usah disuruh, anak kita juga akan berbakti kepada kita. Ya, seperti itu. Berikutnya, apa yang kuharapkan dari menteriku belum dapat kulakukan terhadap rajaku. Apa yang kuharapkan dari adikku belum dapat kulakukan terhadap kakakku. Dan apa yang kuharapkan dari temanku belum dapat kuberi lebih dahulu. Di dalam menjalankan kebajikan sempurna, di dalam berhati-hati membicarakannya. Bila ada kekurangan, aku tidak berani, tidak sekuat tenaga mengusahakannya. Dan bila ada yang berkelebihan, aku tidak berani menghamburkannya. Maka dalam berkata-kata selalu ingat akan perbuatan, dan di dalam berbuat selalu ingat akan kata-kata. Bukankah demikian ketulusan hati seorang Kongcu? Ini di dalam ajaran besar tentang sempurna bab 7 ayat 4. Ya. Ini luar biasa para dosen sekalian. Kalau kita bisa lakukan itu, ya, terlebih dahulu kepada orang lain, kepada teman-teman kita, ya, maka pasti semua orang juga akan hormat kepada kita. Ya, kita juga akan dihormati kepada orang lain. Ya, siapa yang melakukan, ya pasti mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan. Tuhan yang terkasih, kemudian di dalam kitab Tengah Sempurna bab 19 ayat pasal 3. Adapun jalan suci manusia itu akan menyempurnakan pemerintahan, dan jalan suci bumi itu akan menyempurnakan tumbuhnya pohon-pohon. Maka bila ada orang yang tepat di dalam pemerintahan, urusan pemerintahan itu pun akan menjadi mudah, laksana tumbuhnya tanaman paulau. Ini Tengah Sempurna bab 19 pasal 3. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 4. Maka pemerintahan itu bergantung pada orangnya. Orang itu bergantung pada diri pribadinya. Untuk membina diri harus hidup di dalam jalan suci,
Dan untuk membina jalan suci harus hidup di dalam cinta kasih. Nah, Tocin yang terkasih, ini ada film bagus sekali. Ya, Tocin bisa lihat bagaimana film ini, ya. Dengan cinta kasih, ya, sehingga dia berhasil membina diri, sehingga akhirnya mampu untuk melakukan atau menempuh jalan suci.老婆，你快回家，我肚子疼得要命，我们家孩子快生了。啊，老婆，你等着，别着急，我马上回来接你送去医院。大哥，停车！帮！怎么事？我儿子掉山崖了，流了好多血，我等了半天也没有车过来，你帮我救救我儿子吧！你自己处理吧，我还有急事。大哥，我求求你帮我吧！今天我和老婆带着儿子出来爬山，刚下完雪路太滑，他摔下山崖，我老婆去村里找人求救了。我在这里等路过的车，从这里开车到镇上只要10分钟，我儿子再耽误一会儿就没命了，你帮我吧！我如果送他儿子去医院得10分钟，再回来接我老婆来回得20多分钟。我老婆一个人在家，没人帮她太危险了。你儿子在哪里？就在那下面，赶着我带你去。人呢？就在下面。我小孩就在这儿，赶紧打上车。儿子，再坚持一会儿，马上到医院了。老婆，对不起，你再坚持一会儿。大哥，你老婆怎么了？我老婆肯定早死，就怕你一个人在家。完了，我得赶紧回到孙山医院。喂，老婆，你说什么？声音大点，我听不清楚。我马上回来，你再坚持一会儿。大哥，谢谢你，你真是好人呐！你放心，好人有好报，你老婆肯定会没事的。快进来。你上来干嘛？我跟你一起去吧，我看能不能帮上什么忙。你小孩不在做手术吗？交给医生就好了。我要不去的话，我怕我一辈子不安心。你怎么在这儿啊？我们要感谢这位大哥，是他开车把咱们儿子送去医院，救了咱们儿子。大哥，真是太感谢你了，我们今天算是遇到好人了。老婆，怎么回事？老公，是他救了我和孩子。啊，我刚刚到村子里去找人求救，刚好在外面听见这个孕妇难产，我看她胎位不正，如果不接受专业的接生，可能会有生命危险。正好我是一名妇产医生，我就帮她接生了。来，看看你的儿子。谢谢你救了我们全家，这都是应该的。其实当时我真的非常犹豫，不知道是先救孕妇还是先找人救我们的儿子，还好最后一刻我没选错。当时你爱人向我求救的时候，我也非常犹豫，我不知道是该先回来救我的爱人，还是救你们的儿子。幸亏最后你们都做了正确的选择。不管多疲惫，只要推开家的门，总会有一股暖流
温暖我心。 Para Tocin yang terkasih, jalan suci di dalam diri. Di dalam kitab Pingju 2a pasal 7 bagian 5, cinta kasih itu seperti laku orang memanah. Panah itu lebih dahulu meluruskan diri, baru membidik. Bila bidikannya tidak tepat pada sasarannya, ia tidak menyesali lawan. Dan dia tidak menyalahkan dirinya, melainkan mencari kekurangan pada dirinya sendiri. Tocin dengan ayat ini jelas sekali, ya, bahwa cinta kasih itu seperti laku orang memanah. Kebetulan saya sekarang bawa panah, ya. Seperti laku orang memanah. Panah itu lebih dahulu meluruskan diri, baru membidik. Jadi kalau kita memanah, kita harus meluruskan diri, ya. Kita harus luruskan diri kita, baru kita bidik. Nah, begitu dalam kita menjalankan jalan suci para Tocin sekalian. Bagaimana kita bisa berhasil? Kita harus benar dulu diri kita, ya. Harus lurus dulu diri kita. Ya, seperti orang memanah baru meluruskan dan dia baru membidik. Dan panah itu tidak seperti orang menembak. Kalau orang menembak, tegak lurus. Tapi kalau panah itu dia, ya, istilahnya melingkar. Dan juga memperhatikan arah angin, ya. Anginnya kemana nih? Ya. Bisa saja sasaran di sana, manahnya ke sana, ya, baru mengenai sasaran. Ya. Tocin dalam kita memanah ini, bila bidikan kita tidak tepat sasarannya, ia tidak menyesali lawan, menyesali lawan yang mengalahkan dirinya, melainkan mencari kekurangan pada dirinya sendiri. Tocin pada saat kita memanah dan kita membidik, itu panah kita tarik. Pada saat kita tarik itu maju apa mundur panahnya itu? Mundur. Ya. Begitu juga di dalam kehidupan seringkali kita menghadapi suatu permasalahan. Tocin jangan takut bila perlu kita mengalah. Kita mundur. Ya. Pada saat kita ngalah dan kita mau mundur, itu ada rasa kecewa, rasa sakit. Ya. Ada rasa yang kadang-kadang tidak nyaman buat kita. Apalagi kalau kita tahu merasa kita benar. Tapi demi kebaikan sudahlah kita kalah, ya, daripada ribut. Ya. Tapi pada saat kita tarik ini menyakitkan memang. Tapi pada saat kita lepas anak panah ini, ya, dia akan tinggi sekali. Dia akan terbang tinggi sekali. Begitu juga kehidupan kita. Ya. Maka kalau kita salah, jangan menyalahkan lawan kita, tapi periksalah diri kita. Mungkin ada dari bagian diri kita juga yang perlu kita perbaiki, perlu kita belajar sehingga kita berhasil menempuh jalan suci. Tocin yang terkasih, ya, inilah, ya, ayat yang luar biasa yang kita belajar untuk selalu introspeksi diri kita agar kita menjadi orang yang selalu ingat, sadar, terus memperbaiki diri sehingga kita berhasil dan bisa terbang tinggi dalam kehidupan kita. Saja. Baik para Tocin, kita selingi dulu dengan kita nyanyikan lagu pujian Jalan Suci di Dalam Hati, ya. Dari diri
Kata Tocin, lagunya enak kan? Enak. Sangat menyentuh hati, ya. Jalan suci di dalam diri, ya. Baik, kita teruskan. Bikcu berkata, kalau diri tidak mau menempuh jalan suci, anak istri pun tidak akan mau menempuhnya. Ya, jadi kalau kita tidak menempuh jalan suci, anak istri pun nggak mau menempuhnya. Menyuruh orang kalau tidak berlandaskan jalan suci, biarpun anak istri sendiri tidak mau melaksanakannya. Jadi jelas sekali, kita harus memberikan contoh kepada keluarga dan anak kita. Ini dalam Bikcu 7b pasal 9. Berikutnya Bikcu berkata, menjalankan tetapi tidak mengerti maksudnya, berkebiasa tetapi tidak mau memeriksa sepanjang hidup, mengikuti tetapi tidak mengenal jalan suci, begitulah kebanyakan orang. Ya, seringkali begitu para sopir kita tidak ngerti, tidak apa ya, terus saya berjalan, tapi tidak ngerti maksud dan artinya. Ini dalam Bikcu 7a pasal 5 bagian 4. Baik, kita teruskan. Menjadi orang yang mampu menempuh jalan suci, ubah dirimu yang sebelumnya seperti ini, ya, menjadi seperti ini. Ya, seringkali orang merasa superior, merasa hebat, ya, akunya luar biasa, ya. Sekarang rubahlah, ya, orang menjadi yang rendah hati, ya, menjadi orang yang rendah hati, bukan rendah diri, ya, rendah hati. Kemudian terlalu banyak mengkritik. Umumnya orang terlalu banyak mengkritik. Kalau kita sudah hidup di dalam jalan suci, kita harus beri solusi. Jangan komplain terus, jangan mengkritik terus, kasih solusi. Ya. Obral janji, begitu juga banyak orang yang suka ngobrol janji. Tapi kita kalau sudah hidup di dalam jalan suci, ya, praktekkan. Jangan obral janji, praktekkan, ya, apa yang kita bicarakan itu. Kemudian sering mengeluh. Sekarang kita harus berpikir positif. Jangan mulu-mulu, orang juga bosan. Ya, berpikirlah positif, karena ini yang lebih baik. Kemudian banyak alasan. Orang seringkali banyak alasan, begini, begitu, dan lain-lain. Sekarang harus dilakukan adalah perjuangkan. Perjuangkan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kemudian langkah sukses menjalankan jalan suci di dalam diri. Yang pertama adalah mulai dari hal-hal kecil. Lakukan dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, ya. Bahkan dari diri kita sendiri, ya. Bangun pagi, ya. Setelah bangun pagi apa? Mandi, ya. Seringkali ada orang bangun pagi, mandinya nanti jam 12 siang, ya. Dari hal kecil lah. Bangun pagi, mandi, ya, baru kita terus melakukan pekerjaan. Jangan tunda-tunda. Seringkali orang tunda-tunda pekerjaannya, sehingga akhirnya, ya, menumpuk. Jangan tunda-tunda. Apalagi kalau kita ingin melakukan sesuatu yang besar, lakukan dari hal-hal kecil, kemudian lakukan, jangan ditunda-tunda lagi, dan juga jangan malu. Seringkali kita tunda karena malu, ya, sehingga akhirnya tidak berjalan. Kemudian mulailah hubungan baik. Mulailah hubungan baik dengan siapapun. Kalau ada masalah dengan keluarga, ya baik dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, ya, lakukan, ya, hubungan baik dengan tetangga, dengan saudara, ya, dengan siapapun, ya, bila perlu kita berani minta maaf, ya, harus mulai dengan hubungan baik. Kemudian kita juga harus belajar, karena Kongcu mengajarkan kepada kita, ya, belajar dengan diulang, tidak itu menyenangkan. Kalau orang lain bilangnya ikro, baca, kalau kita belajar. Kemudian komitmen, ya, apalagi dalam belajar,
perlu komitmen, kesungguhan kita, ya, supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita mau capai bisa berhasil. Dan yang terakhir, berdoa. Ya, berdoa ini kekuatannya luar biasa. Kita selalu berdoa, ya, untuk kesuksesan kita, untuk kehidupan kita, sehingga kita berhasil menempuh jalan suci yang merupakan, ya, jalan yang harus kita lalui, jalan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tojin, ya, demikianlah apa yang saya sampaikan pada khotbah kebaktian online Matakin di minggu pertama ini, bulan Agustus 2020, ya. Dan tentunya saya ingin menutup acara ini, tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Kalau Tojin menemukan jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau khotbah saya pada siang hari ini ada salah kata, ya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang dan kita bisa berjumpa kembali. Sekian, terima kasih. Wei Ketung Tien. Para Tojin yang terkasih, demikianlah kebaktian online bersama yang telah kita laksanakan hari ini. Kami atas nama Makin Pondok Cabe mengucapkan terima kasih kepada Matakin yang telah memberikan kami kesempatan, dan juga para petugas yang telah menjalankan tugasnya, serta umat Konghucu Indonesia yang telah mengikuti kebaktian online hari ini. Mari kita tutup kebaktian online ini dengan doa penutup. Kepada para petugas kami persilahkan, dan akhir kata, terimalah kembali salam peneguhan iman, hanya kebajikan, Tien Tuhan berkenan. Wei Tung Tien. Sanjay. Marilah kita bersatu di dalam doa. Sembah dan sujud syukur kami panjatkan kehadirat Huang Tian Sangti dalam bimbingan Ce Seng Kong Ce yang telah berkenan memberkahi kebaktian online Matakin yang suci ini, sehingga kami semua beroleh keteguhan iman dalam kebajikan, kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa melaksanakan ajaran Ce Seng Kong Ce dalam peri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Senantiasa beroleh perlindungan Huang Tian, bimbingan Ce Seng Kong Ce, sehingga teguhlah iman kami dan berkah bahagia dalam kehidupan. Maha besar Tian Khalik semesta alam yang senantiasa melindungi kebajikan. Wang Yi Sangti Wei Tian Liu De. Wang Yi Sangti Wei Tian Liu De. Sanjay. Sanjay.
为着冬天，先有